Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gua bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce kayak TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan karena ini edisi spesial, seperti lu lihat di belakang, gue lagi nggak di studio, gue lagi di luar. Tepatnya kali ini gue masih ada di China, sesuai yang gue pernah ngomong juga gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan seputar industri e-commerce di China, doin segala macam, masukin juga di komen. Selama gue di sini, gue masih bisa tanya ke orang-orangnya, ya ke orang-orang yang melakukan di sini ya tentunya. Kan kita bisa dapat jawabannya. Oke, pertama ada Diki. Diki tuh nanya, kok gimana ya solusinya saya jual produk di Shopee harga 9.000, nah HPP plus packing 4.500, sekarang udah start malah kena potongan HP 1.925. Saya seller baru 1 bulan, bagusnya gimana? Sebenarnya menurut gue ya, problem utama kamu itu adalah di EOV produk kamu yang terlalu murah gitu ya. Jadi gini, lu jual 9.000 perak, potongan tadi 4.500, sama potongan ini tuh 2.000, 6.000, masih untung sih. 3.000 masih ada. Cuma masalahnya kalau lu jualan satu kali pukulnya 3.000-an, gue ngomong tanda kutip nih, lu kapan kayanya? Bener nggak? Jadi solusinya gimana? Nah, menurut gua kalau buat model bisnis seperti kamu, mungkin baiknya kamu gabungin nih produk-produk yang kamu jual itu gitu ya. Jadi dibundling, mungkin pukulannya lebih gede, sekali pukulnya 50.000 gitu kan, atau 100.000. Karena ya EOV segitulah yang di e-commerce itu bakal kerasa gitu pukulannya ya. Kedua, dari Tona Martua. Pertanyaannya, Kak, aku ditawarin barcode untuk GMV Max dari seller. Apakah itu aman? Itu aman sebetulnya. Jadi kalau lo aktifin barcode-nya, itu artinya sellernya bisa ngiklanin dari kamu. Cuman lo perlu lihat, karena di situ itu di barcode itu banyak settingan-settingan. Ada yang maksud gua tuh cuman kayak memang iklannya doang. Tapi kadang ada yang request akses itu sampai ke ngelola konten, ngebalas komen, dan lain sebagainya ya. Kalau udah sampai kayak gitu, menurut gua nggak aman. Apalagi kalau lu nggak kenal-kenal banget, lu nggak tahu, ya kan nanti takutnya akun kita tersalahgunakan gitu ya. Poinnya seperti itu. Sebenarnya kalau mau aman ya, ini tips tambahan gitu ya. Join di MCN MEA. Karena kalau di kita tuh kita yang ngurusin iklannya, jadi sellernya nggak bisa macam-macam. Gue punya beberapa seleb, jujur nih ya, seleb yang misalnya tuh diminta sama brand-brand gede, tapi ya mereka ujungnya nggak mau gitu. Dari kita baru mau karena ya requestnya terlalu banyak. Terus Rahmat Chandra, belajar pendampingannya nyampe harga berapa? Sebenarnya kalau pendamping itu project itu per 6 bulan. Per 3 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Harganya tergantung dari kondisi toko kamu sekarang seperti apa dan targetnya seperti apa. Itu bisa didiskusiin, itu mulai dari 6 jutaan tuh per 6 jutaan per 3 bulan. Jadi kalau menurut gue sih murah banget ya. Terus Angger Dio, tolong dikasih solusi kalau belum ada orderan sama sekali, udah resign dari bosku yang dulu buka toko 4 sampai 5 bulan. Dari bosku yang dulu udah buka toko 4 sampai 5 bulan di Shopee, udah live masih juga belum pecah telur. Oke, kalau misalnya lo belum pecah telur, masalah utama itu pasti satu di traffic, kedua di produk. Coba kamu cek deh produk yang kamu jual itu apakah laku apa enggak. Karena jujur nih, gue lagi di China ya, ini kemarin kita tuh kan lagi nyoba, kita ini lagi bahasnya fokusnya live streaming. Tapi di live streaming yang kita ngalamin, kamu bayangin aja ya, jadi kayak kita nemu nih ada satu kreator, bukan satu kreator sih, banyak kreator nih sebenarnya. Ada yang cocok produknya sama yang A, sama yang B, sama yang C gitu, dan produk tuh kalau di kreator kita tuh muter-muter banget gitu. Terus kalau belum pecah telur sebagai seller, menurut gua kalau lu nggak punya modal nggak kuat-kuat amat, jangan jadi seller, tapi jadinya jadi apa tuh namanya, jadi afiliator. Terus Ravanda Viga, pertanyaan, jadi seller Shopee itu otomatis karena syarat sudah terpenuhi atau harus daftar? Itu harus daftar. Sebenarnya jadi seller itu ya lu memang klik mulai jual aja, selesai gitu, nggak ada syarat aneh-aneh sih gitu di situ tuh. Terus Putu Nursanti, kau mau tanya, toko saya dari awal buka naik pesat sampai jadi Star Plus. Tiba-tiba saat momen hari raya karena terlalu banyak order, akhirnya banyak yang order tidak terselesaikan. Terus karena bahan susah dan akhirnya kena penalti. Toko tiba-tiba drop, gimana cara memulihkannya? Kagak ada. Itu sebenarnya yang jadi gini, lu ketika itu kamu berarti masuk seller yang dianggap sama Shopee potensial, lu dikasih traffic, dikasih kesempatan, tapi ketika lu nggak bisa fulfill, nah itu adalah masalah utama, masalah berat yang ya memang Shopee nggak mau tahu, lu harus bisa gitu. Kenapa? Ya karena kan lu udah dikasih traffic gitu. Poinnya di situ. Kalau lu nggak bisa ya lu pasti bakal dibalikin lagi posisinya. Solusinya gimana ya? Tunggu penaltinya hilang. Tapi kalau misalnya di awal mungkin kamu banyak dikasih traffic gratisan, ya berikutnya kamu harus cari traffic sendiri. Ibaratnya
Ya sebenarnya kalaupun kamu nggak kena pelanggaran juga ya, ibaratnya gini, setiap platform itu ujungnya mereka pasti mau cari duit, setuju dong. Nah gimana cara mereka cari duit? Cari duit itu ada dua macam, ada dari mereka dapat admin, ya kan. Nah terus kalau lo ibaratnya nggak bisa fulfill adminnya kan, ya mereka bete, wajar dong. Kan lo nggak bisa fulfill, bener nggak? Nah atau kedua, ada lagi yang mereka itu dari iklan. Ya lo nggak pernah iklan atau segala macam, ya waktunya lo sekarang jadi keluar duit. Ya, berikutnya dari Abdul Latif. Pertanyaannya, produk winning cuma satu doang, bisa di scale up terus nggak ya? Apa harus nambah produk baru? Produk winning cuma satu, bisa di scale up terus, nambah produk baru nggak perlu. Kenapa? Karena yang namanya produk winning itu ada umurnya. Jadi kalau sekarang lagi bagus, kamu terus jualan bagus, tapi ingat itu ada umurnya. Ketika itu udah sepi, lu mau ngapain? Jadi justru mumpung sekarang masih bagus, lu masih punya duit dari situ, udah mulai mencoba mempersiapkan calon-calon produk winning yang baru. Cara paling gampang adalah dibundling. Dan pertanyaan terakhir dari Mugiwara Maul. Bang, masih bisa bantu buat bikin Shopee Mall? Kalau bisa mau, bisa. Tapi Shopee Mall itu gini, gue bakal bilang fair, itu yang susah itu di dokumen. Jadi kita bisa ngurusin nih, bikin lu lebih gampang. Tapi ada dokumen-dokumen yang lu harus urusin sendiri. Contohnya yang paling susah dan menurut gue paling tricky itu adalah haki. Kenapa susah? Sebenarnya bukan susah sih. Haki itu lebih ke waktu. Karena lu ngajuin sekarang, baru beres tahun depan, lu harus punya brand. Jadi kalau misalnya belum punya haki, beresin dulu deh hakinya, karena itu yang paling menyulitkan dan paling merepotkan. Nah kalau misalnya udah beres haki, lu kontak tim gua, kita bisa ngurusin yang lainnya cepet gitu. Jadi gua kasih tau yang paling susahnya di mana. Oke, jadi itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang udah masuk di Q&A. Kalau masih ada yang mau lu tanya, lu tulis di kolom komentar sini, nanti gua bakal bikin jawabannya. Atau kalau lu ada yang pengen tahu seputar industri yang lagi gua ngalamin di China, lu tulis juga, bakal gua bikinin konten-konten khususnya. Oke?